Selamat datang di Purwakarta Auto Story. Sudah tahu mobil ini? Ini adalah Karimun Wagon RGS tahun 2015. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we're gonna light it up tonight. We're gonna light it up tonight. We're gonna light it up just like the sunrise. We're gonna light it up. Sebenarnya bukan hal yang asing untuk dengar mobil Karimun. Mobil ini ada sejak 20 tahun terakhir. Bahkan di generasi pertamanya, Karimun itu masih banyak dicari orang. Di beberapa situs jual beli, Karimun generasi pertama itu harganya cukup stabil. Berbeda dengan Karimun Estilo yang harganya cukup drop dan hampir sama dengan Karimun generasi pertamanya. Nah, bagaimana dengan Karimun LCGC ini? Tonton terus videonya, jangan di skip biar tahu jawabannya. Karimun Wagon R ini dipasarkan di tahun 2013 dan bodinya kembali boxy, mengkotak. Dimana di tahun 2007 sampai tahun 2012 Karimun itu bodinya mengkapsul, itu Karimun Estilo, dan kembali di tahun 2013 Karimun itu bodinya mengkotak atau boxy seperti ini. Nah, kita lihat di bagian depannya. Sebenarnya ini cukup unik. Pertama, jadi Karimun ini memiliki 4 tipe, tipe GA, tipe terendahnya, kemudian GL, GX, dan GS. Di mana desain dari depan mobil ini berbeda antara tipe GX dan tipe GS sebagai tipe tertingginya. Jadi di headlampnya, kalau ini lebih sipit, sedangkan tipe GX-nya itu lebih membesar. Nah, di desain grillnya ini ada yang berbeda dibanding mobil-mobil lain. Grillnya itu sebenarnya terdapat bagian chrome di sebelah dalam dan ada mika seperti mika headlamp di bagian luar. Ada emblem Suzuki dan lagi-lagi kita dapat 4 chrome yang memanjang seperti ini. Dia juga, karena ini tipe GS, dia juga memiliki fog lamp dengan outer yang lagi-lagi chrome juga. Kita lihat bagian sampingnya. Desain dari sampingnya ini begitu flat, begitu datar. Cuman dia memiliki garis di fender sebelah sini, terus sampai ke sebelah belakang. Kemudian kita lihat spionnya. Ini spionnya ukurannya cukup besar, cuman sayang belum electric mirror. Ini kan di versi sebelumnya itu di Karimun Estilo udah pakai electric mirror. Nah, kenapa di Karimun LCGC ini electric mirrornya dipangkas? Ayolah Suzuki, ini nggak mahal kok. Nah, kita lihat di bagian velgnya. Sebenarnya velg standar itu dia memakai ring 14, dimana Karimun Estilo sebelumnya memakai ring 13, dan ini sama ownernya sudah di-upgrade dengan velg ring 15, ukuran bannya 175/55 ring 15. Untuk pengeremannya dia depan sudah memakai rem cakram, kemudian belakangnya masih menggunakan tromol. Lanjut ke bagian belakangnya. Bagian belakangnya pun terbilang cukup simpel. Dia berbeda dengan bagian depannya, dimana di bagian belakangnya ini antara tipe GL, GX, dan ini tipe GS sebagai tipe tertingginya itu sama. Tapi dia hanya memiliki spoiler di bagian atas, belum ada wiper apalagi defogger. Dia ada logo Garuda, di mana logo Garuda ini merupakan salah satu syarat dari pemerintah agar sebuah mobil itu disebut LCGC. Dia punya list chrome yang cukup panjang, cuman sayangnya di mobil Karimun Wagon ini pembukaan pintu bagasi tidak diletakkan di sini, dia masih ada di dalam. Kemudian di bawah ada 2 sensor parkir, dan untuk bagian tail lampnya dia standar masih menggunakan bohlam halogen. Ini kunci dari Karimun Wagon RGS ini. Ini sama kayak kunci mobil-mobil Suzuki yang belum keyless. Nah, kita coba start mesinnya.
Karimun wagon ini memakai mesin yang lama yang dipakai di New Karimun Estilo. Artinya, Suzuki memang terkenal dari dulu pintar membuat mesin yang bandel dan irit bahan bakar. Jadi saat ada regulasi LCGC, Karimun tak susah untuk beradaptasi. Mesin ini berkode K10B berkapasitas 998 cc dengan tenaga yang dikeluarkan sebesar 68 PS dan torsi 90 Nm di RPM 3500. Mesin ini cukup lebih bertenaga dibanding dengan kompetitornya Ayla yang hanya memiliki tenaga di 65 PS dan torsinya di 86 Nm. Kita lihat interior dari mobil ini, sebenarnya ada beberapa fitur yang dipangkas dari mobil ini, di mana di Karimun Estilo dia telah menerapkan beberapa fitur dan dihilangkan di Karimun wagon ini. Ya tentunya karena memang kastanya agak sedikit turun, di mana tadinya city car menjadi LCGC, dan tentunya juga untuk mengejar ke harga produksi yang lebih murah agar bisa dijual dengan murah juga. Nah, beberapa fitur tersebut antara lain, pertama di electric mirrornya. Di Karimun Estilo dia sudah memakai electric mirror, sedangkan di versi Wagon R ini spionnya masih manual. Kemudian yang kedua di power window. Di Karimun Estilo keempat jendelanya sudah menggunakan power window, sedangkan di Karimun Wagon power window hanya ada di row depan atau di bagian pengemudi dan penumpang depan, sedangkan di row kedua masih manual. Kemudian yang ketiganya di headlamp leveling. Di versi Karimun Estilo dia memiliki pengaturan ketinggian headlamp, sedangkan di Karimun Wagon model fix tidak bisa diatur. Kemudian yang keempat pengaturan AC. Di versi Karimun Estilo cukup lengkap, ada arah semburan AC sampai ke defogger dan ada heaternya juga, sedangkan di Karimun Wagon tidak ada pengaturan arah semburan AC. nah ini kita lihat di bagian interiornya juga, bahan yang digunakannya semuanya masih menggunakan plastik keras. Ya wajar ya, ini kan mobil LCGC, di mana jangan berharap menemukan bahan soft touch di mobil LCGC. Kemudian juga dia memiliki laci yang cukup luas, dan ada di sini juga power outlet. Kemudian ini beberapa bagian storage dari mobil ini. Kita lagi ada di row kedua dari mobil ini, di mana pengaturan kursi depan tadi, pengaturan posisi duduk saya dengan tinggi 173 cm, kita masih mendapatkan legroom yang benar-benar lega. Ini saya katakan lebih lega dibanding Ayla atau Agya. Dia benar-benar lega untuk urusan legroomnya. Kemudian headroomnya, karena bodinya ini boxy mengkotak, otomatis headroomnya juga benar-benar luas. Mobil ini LCGC, ya tentunya yang namanya LCGC itu harus irit. Nah, dalam urusan kenyamanannya, jangan harap kenyamanan di mobil LCGC, tapi peredamannya cukup lumayan baik. Dia suara mesin tidak terlalu masuk ke dalam, cuman suara motor dari samping dan suara ban itu cukup terdengar ke dalam. Untuk urusan kenyamanan kaki-kakinya ini bisa dibilang enak, cuman karena mobil ini sudah diceperin sama ownernya dan velgnya diganti dengan ring 15, jadi kenyamanannya juga agak sedikit mengurang. Nah, dibanding dengan Ayla Agya, mobil ini jauh terasa lebih nyaman. Kenapa? Karena dia itu visibilitas keluarnya lebih lega, dan feeling pengeremannya pun juga terbilang cukup enak. Bukan responsif ya, jadi lebih komunikatif gitu. Nah, sayangnya koplingnya ini agak sedikit keras. Mungkin ini khas dari Karimun, karena Karimun sebelumnya pun koplingnya juga agak keras. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Bantu kembangkan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Share juga video ini jika video ini dirasa bermanfaat. Saya Herli Herullah, sampai jumpa di video berikutnya. Ini Karimun. Jadi nama Karimun sebenarnya bukan hal yang baru di telinga kita. Karimun ini sudah ada
ada sejak 20 tahun terakhir. Naon dija infonya? Karimun. Mobil Karimun kumaha Karimun?